Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah wa la nukaffiru ahadan minal muslimina bidanbi amalihi walau kabura wa la nad'u as-salata alaihim. Tadil shoya. Wa nara jihada wal jama'ata madiyan. Wa nara jihada. Ayo. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونرى الجهاد والجماعة ماضيا إلى يوم القيامة وسمع وطاعة لولاة أمر من المسلمين واجب في طاعة الله تعالى دون معصيته لا يجوز الخروج عليهم ولا المفارقة لهم ولا المفارقة. أحسن الله إليكم. ولا المفارقة لهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Al-ikhwatu fillah, kita melanjutkan perkataan Imam Ibn Haddad Asy-Syafi'i rahimahullah tentang i'tiqad yang wajib diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush al-Islamiyyah. Berkata Ibn Haddad rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa naral jihada wal jama'ata madiyan ila yaumil qiyamah. Kami melihat, maksudnya kami meyakini bahwasanya kewajiban jihad itu akan senantiasa ada dan kewajiban untuk mengikuti atau bersama dengan jamaah kaum muslimin akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang perkara jihad. Wajahiduhum bihi jihadan kabira, berjihadlah melawan mereka jihad yang besar. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin. Wahai Nabi, berjihadlah terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang munafiqin. Alangkah banyaknya ayat-ayat yang memerintahkan untuk berjihad. Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kafatan. Tidak layak jika seluruh orang-orang beriman keluar untuk berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kalaulah seyogyanya ada sebagian daripada mereka orang-orang yang belajar ilmu agama. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin, maukah kalian kutunjukkan tentang satu perdagangan, tunjikum min azabin alim, perdagangan yang menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi, kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, baik dengan harta-harta kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang menyebutkan tentang jihad fi sabilillah. Yang dimaksudkan dengan jihad adalah jihad yang syar'i. Tidak semua orang yang mengatakan jihad itu benar-benar jihad. Bahkan sebagian merusak Islam. Dan jihad dibagi ulama menjadi dua bagian. Pertama namanya jihadu at-talab. Jihadu at-talab adalah jihad untuk membuka negeri-negeri yang di sana tertutup pintu-pintu orang untuk memeluk Islam. Maka negeri tersebut harus ditaklukkan. Namanya jihadu at-talab. Kita menyebutnya ekspansi. Dan dalam Islam, jihad tujuannya adalah untuk i'la'u kalimatillah, meninggikan kalimat Allah agar jangan sampai ada orang yang terbelenggu, tak bebas untuk meninggikan kalimat Allah, untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Tujuan jihad bukan harta benda. Tujuan jihad bukanlah untuk menumpahkan darah. Kalaulah tujuan jihad untuk menumpahkan darah, pasti semua dihabisi.
Lihatlah bagaimana orang-orang ISIS menyuarakan jihad. Apa yang mereka suarakan itu bukan jihad. Itu benar-benar teroris dan radikalis. Ya, mereka bunuh tanpa ada pandang bulu, semua anak-anak, perempuan. Subhanallah. Orang dewasa, orang tua, semua mereka pukul rata. Ya, ketika mereka membunuh anak-anak, mereka sebutkan dalam surah An-Nuh, innaka in tadarhum yudhillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Sambil baca ayat mereka menyembelih anak-anak kaum muslimin. Sesungguhnya ya Allah, mereka baca dalam surat Nuh, jika kau biarkan mereka akan melahirkan anak-anak yang akan semakin bertambah-tambah kekufuran. Daripada mereka besar, mumpung masih kecil habisi. Ini bukan jihad. Nabi yang mulia SAW marah ketika ada seorang perempuan yang terbunuh dalam peperangan. Kata Nabi, kenapa dia terbunuh? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia ikut membantu. Maka Nabi pun terdiam. Ya, artinya yang tidak ikut berperang dari anak-anak, kaum wanita, orang-orang tua, renta, yang mereka memang tidak sanggup untuk berperang, mereka tidak diperangi. Bahkan ahli ibadah yang sibuk dengan ibadahnya di rumah-rumah ibadah, mereka yang tidak membantu, dibiarkan, tak boleh diperangi. Jadi bukan tujuannya darah. Ya. Dan tujuannya bukan memaksakan agama. Kau bandingkan bagaimana kaum muslimin ketika menaklukkan wilayah kaum musyrikin, tidak pernah ada dipaksakan agama. Karena agama kita melarang memaksakan orang masuk ke dalam agama kita. Allah yang mengatakan la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, telah tampak petunjuk daripada kesesatan. Ya, dilarang memaksakan agama. Nabi tak pernah paksakan agama. Tawarkan saja, paksakan tidak. Kau lihat bagaimana kaum musyrikin ketika mereka berkuasa. Kaum Salibis ketika mereka menguasai Baitul Maqdis, habis mereka bantai kaum muslimin. Ya, raja-raja Eropa manakala mereka berkuasa, habis mereka bantai kaum muslimin yang tidak mau memeluk agama mereka. Sebagian besar mereka murtad, ya dan billah, dipaksa. Islam tak boleh. Ya. Jadi benar-benar agama ini rahmatin alam, benar. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Jadi kenapa ada jihad? Jawabannya i'la'u kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Pertanyaan salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan. Ya Rasulullah, ada orang yang berperang gara-gara membela sukunya. Wa rajulun yuqatilu limaghnamin. Ada yang berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang. Wa rajulun yuqatilu liyudhkar. Ada yang berperang untuk dipuji. Ayu dzalika fi sabilillah. Manakah yang di antara mereka dianggap fi sabilillah? Kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang tujuannya dalam berjihad untuk meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah, agar jangan sampai ada yang menghalangi orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itulah jihad. Kenapa diperangi Romawi? Karena mereka menghalangi Islam. Gerak Islam itu mereka batasi, mereka halangi. Sementara agama ini jangan dihalangi. Ini agama fitrah, agama universal. Manusia semua harus beragama dengan agama Islam seharusnya. Secara ketentuan syar'i, walaupun qadari tidak demikian. Selama-lamanya akan ada kaum musyrikin sampai hari kiamat. Tapi secara ketentuan syar'i, Allah menginginkan agar orang-orang beriman. Wa la yarda li ibadil kufur, Allah tak ridha daripada hamba-hambanya kekufuran, tapi dia kehendaki. Jadi jihad dalam Islam bukan untuk menumpahkan darah, bukan pula untuk mengambil kekuasaan. Dari sejarah jihad Nabi yang mulia SAW, ketika Rasulullah menyuruh raja-raja, siapa yang menerima Islam maka tetap kerajaannya enggak diganggu, tapi dia harus hidup di bawah tuntunan Islam. Bukan harta benda yang dicari. Ya. Jadi inilah jihad dalam Islam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Tadi saya sebutkan jihad dibagi dua. Satu jihad at-talab, ya, ekspansi. Setiap yang tersekat jalur-jalur untuk masuknya orang kepada agama Allah harus dibuka. Biarkan mereka. Orang-orang sekarang menyebutnya ini hak ajazi manusia untuk meluk agama. Mengapa dipaksa? Ya, mengapa dilarang? Ya.
Dan ikhwati fillah rahimakumullah, jihadut talab ini memiliki syarat. Satu, jihad ini harus di bawah perintah pemimpin kaum muslimin, harus ada bendera yang jelas. Kalau Anda kata, siapa pemimpinnya? Ini bukan jihad. Pemimpin yang memerintahkan untuk jihad fisabilillah harus ada bendera yang jelas. Jihadut talab. Kalau sebagian orang keluar bawa senjata jihad fisabilillah, ini bukan fisabilillah. Ini fisabilis syaitan. Jadi enggak boleh, Ustaz. Haram. Andai kata dibolehkan, muncul sebagian orang, akan muncul kelompok lain masing-masing bawa senjata mengatakan jihad. Kacau balau jihad. Ya, harus dengan perintah perintah pemimpin kaum muslimin. Ya, jihadut talab. Tak boleh separatis sebagian bergerak sendiri. Enggak, harus ada panduan. Ini syaratnya yang paling utama, harus di bawah perintah pemimpin kaum muslimin. Ya, barang siapa yang mengangkat senjata tanpa perintah kaum muslimin dengan alasan jihad, maka ini bukan jihad. Ya, tapi ini adalah kekacauan belaka. Jika dilarang pemerintah, jangan. Kita pernah mengalami masa-masa ketika terjadi bergejolak di sebagian tempat. Terjadi antara sebagian kaum muslimin dengan kaum kufar. Kemudian dari mana-mana datang masing-masing. Pemerintah melarang, patuhi pemerintah. Biar pemerintah menyelesaikan. Ya. Karena akan semakin kacau balau keadaannya. Inilah syarat jihadut talab. Harus ada perintah pemimpin kaum muslimin. Kedua, jihadut talab ini manakala kaum muslimin memiliki kemampuan. Kalau tidak, haram. Ya, buktinya ketika Nabi selama 13 tahun di kota Mekah, adakah Nabi menyuarakan jihad? Tak ada. Bahkan Allah melarang mereka untuk jihad karena mereka belum memiliki kemampuan. Ya, dan dalam agama kita, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah enggak bebankan jiwa kecuali apa yang mampu dipikul. Allah yang mengatakan, fattaqullaha masata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Andai kata memang kaum muslimin tak siap untuk menghadapi kaum musyrikin, maka jangan dipaksakan. Ya, karena itulah ya, hal ini semuanya kembali kepada kebijakan pemerintah, penguasa, imam. Dia yang tahu kapan harus dimulai, kapan harus berhenti, kapan harus berjihad, kapan harus berdamai. Ya, dan dalam sejarah Nabi yang mulia SAW, Nabi ada berjihad, Nabi juga ada membuat perdamaian. Ada sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ya. Qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa. Perangi semua kaum musyrikin yang menyerang kalian, yang memerangi kalian. Ini perintah. Tentunya ketika kaum muslim memiliki qudrah, kemampuan. Kalau tak memiliki kemampuan, mati konyol, bukan jihad. Ya, oleh karena itulah jihad bukan perkara yang remeh-temeh. Semua orang bisa mengatakan jihad, pokoknya jihad. Allahu Akbar. Tidak. Tidak bisa seperti itu. Ya, yang memutuskan jihad pemerintah dengan para ulama yang telah mengukur maslahat mudarat, apa yang harus dikerjakan, jihadkah, perangikah mereka atau genjatan senjata, ya, atau berdamai dan seterusnya. Ini harus dipahami. Kalau jumlah kaum muslimin 1:1000, tak ada kewajiban jihad. Ya, 1:2 boleh. Al-ana khaffafallahu akum. Allah sekarang meringankan baik kalian. Falyakun minkum, ya, hendaklah jika di antara kalian alfun, ya, jika di antara ada 1000 orang, maka kata Allah SWT, falyakun minkum alfun. Mana Syekh Ibrahim, kacau kita. Yuqatilu, aduh,
Tak ingat saya ayatnya. Intinya 1 lawan 2. Pertama 1 lawan 10. Allah wajibkan setiap satu orang mukmin melawan 10 orang. 1 banding 10. Kalau 100 orang kafir, 10 orang Islam. Kemudian Allah ringankan, Allah tidak wajibkan lagi 1 banding 10. Allah wajibkan 1 banding 2. Wajibkan Allah SWT itu. Kalau anda kata 1 banding 1000, 1 banding 100, enggak. Ya, maka harus ditakar-takar semaslahat mudarat. Ya, maka jihad ini jelas harus ada bendera di bawah perintah pemimpin kaum muslimin, jelas perintahnya, dan tentunya tindakan jihad ini harus setelah pertimbangan para umara dan para ulama, mereka yang menakar maslahat mafsadah. Ya, dan bila mana kaum muslimin jumlah mereka minoritas, dilarang. Ya, ini namanya jihadut talab. Adapun yang kedua namanya jihadud difa atau jihadud difa, jihad dalam rangka membela diri, mempertahankan diri, harta, mempertahankan negerinya yang datang orang-orang kafir menyerang tiba-tiba. Ya, misalnya datang satu rombongan kaum kafirin ke satu pulau, di sana kaum muslimin menyerang kaum muslimin di pulau tersebut, maka ketika itu mereka yang ada dalam pulau tersebut wajib mempertahankan diri mereka, harta mereka, negeri mereka. Tak perlu mereka menunggu dulu izin daripada imam. Maka syarat dalam jihadud difa tak sebagaimana syarat dalam jihadud talab. Dalam jihadud difa, kalau mereka datang menyerang, maka kaum muslimin yang ada pada tempat tersebut wajib membela diri mereka, tanpa harus menunggu mana benderanya, mana perintah pemimpin kaum muslimin. Enggak, langsung mereka pertahankan diri mereka. Sambil tentunya, ya itu tindakan pertama, mereka berusaha untuk mencari bantuan, memberitahukan kepada kaum muslimin lainnya dan seterusnya. Inilah jenis-jenis jihad dalam Islam. Jihadut talab, jihadud dafa. Jihadut talab hukumnya adalah fardu kifayah, menjadi kewajiban bagi sebagian orang. Ya, yang diperintahkan oleh pemimpin kaum muslimin, mereka wajib bagi mereka, baik daripada militer maupun daripada rakyat sivil. Jika diwajibkan, mereka menjadi wajib. Adapun jihadu ad-difa, maka hukumnya wajib bagi setiap orang-orang yang diserang negerinya. Ya, tak lagi melihat-lihat syarat yang ada pada jihadut talab. Ya, inilah ikhwati fillah rahimakumullah pembagian jihad. Dan di sini dikatakan jihad wal jamaah, berjihad di bawah pemimpin. Ingat, berjihad di belakang pemimpin, bukan sembarangan. Dan senantiasa ikut dengan kesatuan pemimpin kaum muslimin yang disebut dengan nama jamaah, hukumnya wajib sampai hari kiamat. Dan jamaah ikhwati fillah rahimakumullah memiliki beberapa makna. Secara bahasa makna jamaah orang banyak. Kita ini semuanya berjamaah karena kita banyak. Kemudian yang dimaksudkan dengan jamaah adalah orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Itulah jamaah. Meski mereka sedikit, meski engkau sendiri, bila mana engkau mengikuti Nabi dan para sahabatnya dalam beragama, engkau layak disebut jamaah. Bagaimana kata Ibnu Mas'ud? Ya, man kana 'alal haq, yang di atas kebenaran, itulah jamaah. Walaupun dia sendiri. Ya. Ini jemaah dari tinjauan agama yang di atas kebenaran. Kalaupun ramai tapi di atas kesesatan, itu bukan jemaah. Ya, kata Nabi, alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kalian mengikuti yang terbanyak. Yang terbanyak ya pada masa Rasulullah adalah di atas kebenaran. Karena Nabi datang membawa kebenaran, bukan setiap zaman. Bila dalam satu rentang waktu tertentu yang paling banyak adalah orang-orang yang tersesat, bukan mereka jemaah. Jamaah adalah yang menyesuaikan dengan kebenaran. Ini definisi kedua. Bukan ini dimaksudkan di sini. Definisi yang ketiga, jamaah adalah ikut dengan kesatuan masyarakat kaum muslimin, tidak memecah belah mereka, tidak membuat gerakan separatis untuk menjatuhkan penguasa mereka, membuat pemberontakan. Maka inilah disebut dengan nama jamaah. Maka gerakan-gerakan seperti OPM, ya, itu menyelesaikan jamaah.
Mereka kaum musyrikin. Kadang-kadang ada kaum muslimin. Ya, terjadi sebagian tempat orang Islam minta untuk merdeka, akhirnya mereka buat gerakan memecah belah suatu negeri. Ya, mereka ini keluar daripada jamaah dan mereka terancam bermaksiat kepada Allah, mati dalam keadaan seolah-olah mati jahiliyah. Dalam keadaan mati jahiliyah maksudnya bukan mati dalam keadaan kafir, tidak. Masa jahiliyah adalah mati ketika tidak ada pemimpin yang menyatukan mereka. Mereka tak taat kepada pemimpin, taat kepada pemimpin yang mereka akan sendiri. Matinya mati jahiliyah maksudnya mati sebagaimana kondisi jahiliyah, tak ada pemimpin yang menyatukan mereka atau tidak mengakui pemimpin yang memimpin mereka. Ini masukkan dengan jamaah. Sampai hari kiamat kita dilarang untuk memecah belah jamaah kaum muslimin. Ya. Kata beliau, ila yaumil qiyamah. Kewajiban jihad dan kewajiban senantiasa bersama dengan kaum muslimin di bawah satu penguasa kaum muslimin. Ini keyakinan kita sampai hari kiamat. Ya, kemudian berikutnya was-sam'a wat-ta'ata li wulatil amr. Kita meyakini wajib mendengar apa yang dikatakan penguasa, wajib patuh apa yang dikatakan penguasa. Ya. Was-sam'a wat-ta'ata li wulatil amri minal muslimin. Penguasa dari kaum muslimin. Wajibun, hukumnya wajib. Fi ta'atillahi ta'ala, bila mana mereka memerintahkan untuk ketaatan, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, duna ma'siyatih, bukan memerintahkan mereka untuk bermaksiat. Kalau mereka memerintahkan kepada ketaatan, wajib dipatuhi, ditaati. Kalau mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka perintah mereka diabaikan, tidak ditaati. Kecuali dalam keadaan darurat, dipaksa, dengan resiko kematian dan semacamnya, itu memiliki hukum yang berbeda. Ya, la yajuzul khuruj alaihim, tidak boleh memberontak kepada mereka. Walal mufaraqatu lahum, tidak boleh memisahkan diri daripada mereka. Ya. Maka ciri-ciri orang menyimpang adalah ketika mengajak orang untuk membuat kekacauan, memberontak kepada penguasa yang sah, itu ciri-ciri kesesatan, penyimpangan. Buat gerakan-gerakan bawah tanah, latihan militer sendiri, ya pilih hutan-hutan, beli senjata dari negeri-negeri luar, berlatih militer. Ini gerakan-gerakan yang tersesat dan menyesatkan. Dan mereka selalu ada sepanjang zaman. Kadang mereka banyak, kadang mereka sedikit. Dan musibah yang mereka datangkan lebih dahsyat daripada musibah yang didatangkan kaum kafirin. Subhanallah. Ya, kenapa? Karena mereka samar-samar mereka ada di tengah kaum muslimin, seolah-olah bagian daripada kaum muslimin, ternyata mereka yang merusak dalam kaum muslimin. Orang kafir jelas. Kalau mereka macam-macam yang kaum muslimin jelas, tampak berbeda, tapi ini enggak. Mereka dianggap bagian daripada kaum muslimin padahal mereka mengacau balaukan kaum muslimin. Ya, wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam ketaatan kepada Allah. Bila mana mereka merintahkan untuk bermaksiat, tidak wajib taat, bahkan tidak boleh taat kepada mereka dalam perkara itu. Yang lain tetap taat. Bagaimana kau memerintahkan kami untuk berbuat maksiat? Apakah boleh memberontak? Tidak boleh. Tak boleh taat kepadanya dalam perkara itu, tapi tidak boleh memberontak. Kenapa rupanya Ustaz? Enggak boleh memberontak. Karena Islam senantiasa menimbang maslahat, madarat, kerusakan, ya, keuntungan. Dan dalam pemberontakan kerusakannya lebih banyak daripada keuntungan yang didapatkan. Ada keuntungan? Ada. Kerusakan lebih dahsyat. Manakala kerusakan lebih dahsyat, maka hukumnya haram. Ustaz, pemimpinnya zalim. Ustaz, pemimpinnya korupsi, pemimpinnya mau menang sendiri untuk kepentingan dia dan relasi-relasinya dan kru-krunya. Ustaz begini. Macam-macam. Maksudnya apa? Kita berontak kepada mereka. Kita katakan tidak. Nabi melarang. Alaikum bis-sam'i wat-tha'ah, kata Nabi. Dengar, patuhi.
Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meski yang menjadi pemimpin adalah budak. Dalam Islam, kawan-kawan, ada pemimpin yang ideal. Ada syarat-syaratnya, di antaranya yang paling jelas pemimpin ini berasal dari Quraisy. Kata Nabi, al-a'immatu min Quraisyin, pemimpin itu dari Quraisy. Semua penguasa dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbas, semuanya Quraisy. Semua. Ya. Zaman datang berganti dengan zaman yang berikutnya, Quraisy melemah. Pindahlah daripada mereka kepemimpinan kepada bangsa-bangsa Ajam. Ya, pindahlah ke bangsa-bangsa Ajam pimpinan. Dan dalam agama kita tak segala sesuatu harus dengan ideal. Kalaupun tak ada ideal, harus tetap jalan agama. Bila mana tak ada pemimpin dari Quraisy, yang bukan dari Quraisy pun tetap dipatuhi. Dari nas Nabi, kata Nabi, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun menjadi pemimpin kalian seorang hamba. Ini pemimpin hamba, pemimpin yang tidak ideal. Bagaimana hamba memimpin? Maksud di sini dia adalah merupakan bekas daripada hamba sahaya. Ditaklukkan oleh kaum muslimin negerinya, mereka menjadi hamba, lambat laun dipercaya, dijadikan sebagai pengawal-pengawal, dijadikan sebagai panglima, lambat laun dia berkuasa. Jadilah dia menjadi raja, jadilah jadi penguasa. Ketika dia jadi penguasa meskipun bukan Quraisy tetap dipatuhi. Kata Nabi, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, hamba dari negeri Habasyah. Habasyah terkenal adalah negeri-negeri orang berkulit hitam, rasnya negroid. Fisik mereka berbeda dengan yang lain, rambut mereka, warna kulit mereka, dan seterusnya. Tapi kalau mereka menjadi pemimpin, patuhi. Abdun habasyiyun, ya. Kalaupun mereka berasal daripada hamba sahaya dari negeri Habasyah, ya, majdu'ul atraf. Walaupun terpotong tangan mereka tak sempurna, cacat, hidungnya pun terpotong, tetap dipatuhi. Ya, ini menunjukkan kepada kita bila mana ada yang tak ideal menjadi pemimpin, tetap kita patuhi. Contohnya, yang memimpin satu negeri kaum muslimin begini banyak, yang memimpinnya perempuan. Sesuaikah dengan Islam? Tidak. Ya, ketika Raja Persia, ya, Kisra, yang mengoyak-ngoyak surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, mazzaqallahu mulkah. Dia koyak-koyak suratku, Allah koyak-koyak kerajaannya. Tak berapa lama dia mengutus 2 orang utusan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Katanya kepada utusannya, bawa kemari si Muhammad. Dia ngirim-ngirim surat dakwah kemari. Siapa dia rupanya mengirim-ngirim dakwah saya? Bawa kemari, tangkap. Datanglah 2 orang kota Madinah menemui Nabi SAW. Dan mereka gemetar menghadap Nabi SAW. Kata Nabi, besok datang kembali. Malam harinya Rasulullah SAW berdoa, mazzaqallahu mulkah, semoga Allah binasa, Allah koyak-koyak kerajaannya. Malam harinya putranya yang merasa begitu lama ayahnya menjabat sebagai penguasa tak sabar. Malam itu dibunuh oleh putranya sendiri, bayangkan. Dan sebelumnya putranya telah membunuh saudara-saudaranya semua. Ya, Kisra memiliki punya banyak putra-putra, semua sudah dihabisnya, tinggal ayahnya. Dinunggu, diracuninya satu persatu. Ya, subhanallah. Ayahnya sudah curiga. Ya, maka dibuatkannya racun. Ya, ayahnya buat racun, kemudian diletakkannya dalam lemarinya. Dia katakan, ini adalah obat kuat. Siapa yang makan obat ini, dia akan kuat melayani perempuan-perempuan. Ya, subhanallah. Malam hari dia bunuh sang ayah. Matilah sang ayah. Dipangkatlah dia sebagai raja, karena dia pewaris tahta, padahal dibunuhnya ayahnya. Setelah jadi raja, biasa namanya raja, ya senantiasa yang dipikirkannya adalah syahwat. Dia buka lemari sang ayah, ini obat kuat. Dia makan, tewas dia. Inilah yang dikatakan orang mati membunuh orang hidup. Inilah dia. Orang mati membunuh orang hidup. Punah, tak ada yang berhak menjadi penguasa lagi dari laki-laki
Tak ada. Yang ada perempuan. Ketika itulah mereka mengangkat putri daripada raja ini, Raja Kisra, dijadikan sebagai penguasa. Ketika itulah Nabi mengatakan, lan yufliha qaumun walau amra mimra'atan. Tak akan pernah berjaya satu kaum yang mengangkat pemimpin mereka perempuan. Bagaimana jika terjadi? Jika terjadi tidak ideal, apakah memberontak? Tidak, tetap patuh kepadanya. Karena tadi kita katakan tak segala sesuatu harus berjalan dengan ideal. Tak ideal pun agama tak boleh berhenti, tetap jalan. Ya, udah kehabisan laki-laki, perempuan naik menjadi pemimpin, patuhi, taati. Selama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba pertanyaan, bagaimana pemimpinnya kafir? Kita katakan hukum asalnya yang menjadi pemimpin adalah kaum muslimin. Bila mana diuji sebagian kaum muslimin tinggal di negeri-negeri pemimpinnya kafir, ketika mereka memang tak memiliki kekuatan untuk menggantikan mereka, tak ada kekuatan, tak bersabar, tak boleh memberontak. Sebagaimana Nabi selama 13 tahun dipimpin oleh masyarakat Quraisy yang mereka kufar, Nabi tidak memberontak. Kenapa? Jawabannya, tak ada kemampuan. Jadi bukan sembarang ngomong, pokoknya jihad. Kok jihad apa? Allah, harus ada fikih. Fikih jihad yang benar, bukan sembarang-sembarang mengatakan jihad. Berkata Ibnu Haddad, la yajuzul khuruju alaihim, tak boleh memberontak kepada mereka. Dalam kata para ulama, wa in jaru, meskipun pemimpinnya berbuat kezaliman. Kata Nabi, in lam tarau minhu kufron bawahan atau buwahan, selama kalian tidak melihat nyata-nyata dia itu benar-benar kafir, keluar daripada Islam dengan perkataannya, perbuatannya, pengakuannya, tak boleh keluar, tak boleh memberontak kepada mereka. Ya, sampai benar-benar engkau memastikan dirimu illa antara kufron buwahan, benar-benar dia kafir. Kalau belum, masih katanya-katanya tak jelas. Sebagaimana kaum Khawarij sepanjang zaman mengatakan pemimpin ini kafir, padahal tak jelas. Masa ada orang kafir pergi haji, orang kafir ada sholat, bagaimana dikatakan kafir? Ya, illa antara kufran bawahan, kecuali engkau melihat kekufuran nyata. Lakum fiha minallahi burhan, kalian benar-benar ada mengetahui daripada Allah petunjuk kekafirannya dengan perkataannya, perbuatannya, pernyataannya, barulah boleh apa? Menggulingkannya kalau punya kemampuan. Kalau tidak, haram. Sabar. Itu hukuman kepada kaum muslimin. Ya. Pemimpin zalim dalam konsep Islam adalah merupakan hukuman kepada masyarakat yang zalim. Kalau engkau memimpikan pemimpin yang adil, mulailah daripada masyarakat. Kalau kau memimpikan pemimpin yang saleh, mulailah daripada masyarakat. Karena pemimpin itu dari masyarakat munculnya. Pemimpin bukan dicampakkan dari langit, tidak. Dari mana dia? Dari bawah, dari masyarakat. Dan pimpinan adalah merupakan cerminan masyarakatnya. Mengharapkan pemimpin adil, tidak korup, masyarakatnya harus adil dan tidak korup. Ya, kesalahan besar ketika orang selalu ingin memperbaiki pucuk pimpinan, bawah tak mau dibenahin. Bagaikan pohon, akar itu masyarakat, pucuk itulah pemimpin. Kalau kau ingin memperbaiki pucuk, akarnya dahulu kau benarkan. Kalau akarnya keropos, apa guna diperbaiki pucuk? Ini akan runtuh. Lambat laun akan runtuh, batang nih pohon ini akan runtuh. Akar itu perbaiki. Karena itulah teriak-teriak selanjutnya, pemimpin zalim. Itu hukuman kepada masyarakat-masyarakat yang zalim. Berkata Ali bin Abi Thalib, kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kalian? Itulah pemimpin kalian. Itulah yang jadi pemimpin bagi kalian. Ya, tak akan mungkin masyarakatnya itu semuanya singa, pemimpinnya tikus, tak mungkin. Manakala masyarakatnya tikus, pastilah pemimpinnya harus tikus. Masuk logika? Masuk. Masuk agama?
Ya. Syariat? Ya. Sesuai dengan dalil? Ya. Udah terima apalagi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.